Ini adalah negara Argentina. Dan ini adalah hal yang terlintas di pikiran kebanyakan orang ketika mendengar nama itu. Ya, ini adalah negara yang melahirkan bakat-bakat sepak bola yang hebat. Dan bahkan di antara mereka adalah yang terhebat di sepanjang sejarah sepak bola dunia. Negara ini adalah yang memenangkan Piala Dunia 2022. Walaupun saat ini Argentina sedang mengalami krisis yang mendalam yang membuat 40% rakyatnya dilanda kemiskinan, namun negara ini pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Yang mana pendapatan per kapita mereka berada di atas Jerman, Prancis, Italia, dan juga Spanyol. Bahkan Argentina hampir semakmur Kanada. Argentina, dengan nama resmi Republik Argentina, adalah negara yang berada di Amerika Selatan, yang mana di sebelah barat berbatasan dengan Chile, sebelah utara berbatasan dengan Bolivia dan Paraguay, di timur laut berbatasan dengan Brazil, dan sebelah timur berbatasan dengan Uruguay dan Samudra Atlantik. Ya, Argentina adalah negara yang memiliki pemain-pemain sepak bola dengan skill individu mereka yang hebat, yang indah untuk ditonton. Namun keindahan negara ini bukan hanya itu saja. Negara ini juga memiliki keindahan lain, yaitu alamnya yang menakjubkan, yang bisa menyihir siapa saja yang mengunjunginya. Argentina adalah suatu perwujudan dari keberagaman dan juga keindahan. Argentina memiliki segalanya. Ia memiliki padang rumput yang sangat luas, hutan yang lebat, gurun, bentangan gletser, danau-danau, dan pegunungan dengan gunung-gunungnya yang sangat tinggi, baik itu yang berapi maupun yang ditutupi salju. Argentina adalah negara selatan yang paling selatan di bumi, yang dalam bahasa Spanyol disebut Sur de Sur. Negara ini memiliki titik tertinggi dan titik terendah di bumi bagian selatan. Titik tertinggi adalah Gunung Aconcagua yang berada di Provinsi Mendoza, yang tingginya mencapai 6.959 meter di atas permukaan laut, yang merupakan gunung tertinggi kedua di dunia. Dan titik terendah adalah Laguna del Carbon di Provinsi Santa Cruz, yang sedalam minus 105 meter di bawah permukaan laut. Karena keberagaman alam yang Argentina miliki, menjadikan negara ini dibagi-bagi menjadi beberapa region atau wilayah geografis. Mereka adalah Patagonia, Pampas, Cuyo, Barat Laut, Mesopotamia, dan Gran Chaco. Dan dari semua region atau wilayah geografis ini, mereka memiliki keindahannya masing-masing. Yang pertama adalah Patagonia. Inilah daerah yang paling menakjubkan di Argentina. Daerah yang menjadi surga bagi para petualang. Daerah yang mereka bilang penuh dengan teka-teki, memikat, dan spektakuler secara visual. Patagonia menawarkan kelebihan sensorik bagi siapapun yang mengunjunginya. Patagonia dikenal sebagai salah satu dari sedikit wilayah yang masih bertahan di dunia, yang ditetapkan sebagai Eden atau surga,
dikarenakan alamnya yang masih indah dan masih sangat asli. Patagonia adalah dataran semak semi kering yang menutupi hampir seluruh bagian selatan daratan Argentina. Patagonia sendiri berasal dari kata Patagon, yang berarti tanah kaki besar. Karena katanya saat Ferdinand Magellan mencari jalan ke Maluku, ia dan krunya singgah di Puerto San Julian, Patagonia, dan bertemu dengan orang-orang yang berbadan dan berkaki besar seperti raksasa, yang mana diperkirakan raksasa itu adalah orang Tehuelche, penduduk asli kawasan itu. Wilayah Patagonia terdiri dari bagian selatan pegunungan Andes dengan danau-danaunya. Lalu di bagian barat terdapat fiord, hutan hujan sedang, dan gletser. Dan ada gurun, dataran tinggi, dan stepa di bagian timur. Patagonia membentang dari Sungai Negro di utara hingga ujung benua Amerika Selatan, yaitu Tierra del Fuego. Dari timur membentang dari garis pantai Samudra Atlantik hingga pegunungan Andes Patagonia. Patagonia adalah dataran luas seperti stepa yang secara umum memiliki ketinggian yang semakin naik, dari pantai Patagonia yang curam hingga kaki pegunungan Andes yang mana vegetasinya lebih beragam, serta fauna dan floranya pun semakin beragam. Walaupun begitu, sebenarnya relief dataran Patagonia tidaklah sesederhana itu. Patagonia memiliki reputasi sebagai wilayah yang tidak ramah namun sangat menawan. Patagonia telah memikat para penjelajah selama berabad-abad dan para petualang tangguh yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba menemukan lebih banyak tentang tempat yang mempesona ini. Turis menilai Patagonia sebagai salah satu tempat yang paling tidak terlupakan di bumi. Tanahnya yang begitu luas, begitu misterius, dan begitu mempesona, sehingga banyak yang mengunjunginya dari tahun ke tahun, karena keinginan untuk menemukan lebih banyak rahasia yang tersembunyi di alam yang menakjubkan itu. Patagonia sangatlah luas, terdiri dari setengah Chile dan setengah Argentina, dengan luas total lebih dari 1 juta kilometer persegi. Untuk bagian Argentina sendiri memiliki luas 673.000 kilometer persegi. Meskipun begitu, Patagonia hanya ditinggali kurang dari 5% populasi. Walaupun Patagonia memiliki alam yang indah dan sangat menakjubkan, dan banyak sekali wisatawan yang sangat ingin mengunjunginya, namun tidak banyak orang yang ingin menetap di Patagonia. Patagonia, terutama bagian selatan, adalah daerah yang sangat tidak kenal ampun, selalu dilanda angin kencang dan sering hujan, juga hujan es dan badai salju. Gurun Patagonia yang gersang dan sangat dingin ketika malam hari dan di musim dingin menjadikannya tidak cocok untuk ditinggali dalam waktu yang lama. Dan kurangnya infrastruktur yang luas menjadikan Patagonia memiliki tantangan dalam segi logistik. Namun hal ini tidaklah menjadi penghalang bagi para petualang. Dan positifnya, hal ini menjadikan Patagonia tetap terjaga kealamiannya. Adalah Ruta 40, yaitu bentangan jalan raya yang terkenal yang menjadi pintu gerbang dari segala hal yang menakjubkan yang ada di Patagonia. Patagonia memiliki beragam landscape, dari hutan yang masih alami, gletser, danau-danau, pegunungan Andes, sebagai rantai pegunungan terpanjang di dunia, yang tertutup salju maupun yang berapi, sungai-sungai, Tierra del Fuego yang berbatu dan dingin, dan masih banyak lagi. Wilayah yang terpencil ini terbukti menjadi surga sejati bagi pecinta alam, pencari petualangan, dan fotografer. Curah hujan yang tinggi di Andes Barat atau Andes basah dan suhu permukaan laut yang rendah di lepas pantai menimbulkan massa udara yang dingin dan lembab. Hal ini berkontribusi menimbulkan terbentuknya ladang es dan gletser. Adalah gletser Perito Moreno yang terletak di Taman Nasional Los Glaciares di barat daya Provinsi Santa Cruz. Adalah salah satu gletser yang paling terkenal di dunia. Formasi es seluas 250 km persegi dengan panjang 30 km ini
adalah cadangan air tawar terbesar ketiga di bumi, yang hanya dilampaui oleh lapisan es Antartika dan Greenland. Pemanasan global membuat sebagian besar gletser di dunia menyusut, yang menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem bumi. Namun, gletser Perito Moreno adalah pengecualian. Gletser ini tidak menyusut dan masih tetap memiliki masa yang sama dari tahun ke tahun. Dan alasannya masih diperdebatkan oleh ahli glasiologi. Dan kabar baiknya dari gletser ini adalah gletser ini cenderung mudah diakses. Kita bisa mengunjungi gletser Perito Moreno dengan menggunakan bus di El Calafate. Dan bahkan kita bisa melakukan perjalanan di atas gletser ini, yang pastinya akan menjadi pengalaman yang sangat menakjubkan. Perjalanan ke Patagonia juga merupakan peluang yang sangat bagus untuk melihat hewan di habitat aslinya. Di wilayah ini dimungkinkan untuk melihat burung kondor, rubah, guanaco, rea, dan bahkan puma. Jika kita benar-benar beruntung, mungkin kita bisa menemukan huemul, yaitu rusa Amerika Selatan yang terancam punah. Bagi para pendaki, Patagonia adalah surganya. Di seluruh wilayah terdapat begitu banyak jalur yang berbeda, cocok untuk trekker pemula dan juga berpengalaman. Kita juga bisa mengunjungi kota paling selatan di muka bumi, yang sering disebut sebagai ujungnya dunia. Kota ini berada di Tierra del Fuego yang bernama Ushuaia. Yang walaupun sebenarnya gelar kota paling selatan masih dalam perdebatan, karena ada suatu daerah yang bernama Puerto Williams di Chile, yang sebenarnya letaknya lebih selatan daripada Ushuaia. Namun Puerto Williams memiliki populasi yang jauh lebih sedikit. Di Ushuaia, kita bisa berlayar ke Beagle Channel yang terkenal dengan pemandangan ikoniknya. Hiking ke Taman Nasional Tierra del Fuego, melihat pinguin, menaiki tren Delfin del Mundo atau kereta di ujung dunia, bermain ski, atau mungkin trekking di atas gletser. Atau kita bisa sekalian tur ke Antartika melalui Ushuaia. Di Patagonia, kita juga bisa melihat Cueva de las Manos atau Gua Tangan yang berada di Taman Nasional Perito Moreno, Provinsi Santa Cruz. Atau kita bisa melihat berbagai hewan, termasuk penguin Magellan, anjing laut, atau bahkan paus orca di Semenanjung Valdez. Dan ada begitu banyak lagi tempat-tempat di Patagonia untuk dikunjungi dan juga dijelajahi. Kegiatan ekonomi utama masyarakat kawasan Patagonia adalah pertambangan, peternakan, pertanian, dan tentu saja pariwisata. Inilah Patagonia, terletak di ujung benua Amerika Selatan, jauh, terpencil, dan masih banyak misteri yang belum ditemukan di tempat ini. Ini adalah tempat yang dijamin akan membuat kita dipenuhi oleh pengalaman yang menakjubkan, yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja di dunia. Ada yang mengatakan, perpaduan sihir dan misteri adalah mengapa banyak orang-orang mencintai Patagonia. Dan selanjutnya, Pampas. Pampas atau Pampa adalah daratan datar dan subur yang sangat luas,
yang mencakup seperempat wilayah Argentina. Pampas Argentina meliputi 777.000 km persegi, membentang dari pantai Atlantik di sebelah timur hingga ke barat di kaki pegunungan Andes. Di bagian selatan dibatasi oleh Patagonia, dan di utara berbatasan dengan Gran Chaco. Pampas membentang dari Buenos Aires, Provinsi La Pampa, Córdoba, dan Santa Fe. Pampas merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Argentina. Pampas dibagi menjadi dua, yaitu Pampas kering yang memiliki tanah yang lebih tandus dan curah hujan yang lebih sedikit. Dan yang kedua adalah Pampas lembab, daerah dengan iklim sedang dan memiliki air yang lebih banyak. Relief wilayah Pampas merupakan hamparan tanah datar yang luas, yang terkadang sedikit diselingi oleh daerah-daerah yang di dalamnya terdapat lekukan-lekukan dan hanya elevasi yang berdimensi kecil. Namun secara umum, tanahnya merupakan hamparan dataran yang sangat luas. Dan di banyak tempat, Pampas terlihat seperti dataran padang rumput yang tanpa ujung. Wilayah Pampas ini awalnya dihuni oleh orang Indian, tepatnya oleh orang Kerandi, bukan orang-orang keturunan Eropa seperti sekarang ini. Orang Kerandi ini kabarnya tidak bertani ataupun beternak, tetapi mata pencaharian mereka adalah nelayan dan pemburu yang menggunakan bola untuk menjerat guanaco dan rea, hewan khas Pampas. Pampas adalah tempat yang memainkan peran yang sangat penting mengapa Argentina menjadi negara dengan budaya yang makmur dan beragam seperti sekarang ini. Ditutupi oleh rerumputan yang tingginya bervariasi dengan jumlah curah hujan yang memadai dan dialiri dengan banyaknya sungai, menjadikan tanah Pampas sangatlah subur. Hal inilah yang membuat Pampas menjadi pusat ekonomi peternakan dan pertanian yang berkembang pesat. Tahukah Anda bahwa sebelum abad ke-19, Pampas merupakan kawasan dengan jumlah penduduk yang sedikit? Bahkan kota-kota seperti Buenos Aires dan Santa Fe merupakan kota yang tidak terlalu ramai. Namun semua berubah setelah abad ke-19. Ketika itu, kebutuhan dunia akan hasil pertanian dan daging meningkat pesat. Dan hal ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Pampas saat itu, menjadikan pertumbuhan pesat di bidang pertanian dan peternakan di wilayah Pampas, yang juga mengubah wajah Pampas itu sendiri. Pertumbuhan pesat di kedua bidang ini menjadikan Pampas sebagai lokasi pertanian dan peternakan terbesar di Amerika Selatan. Sekitar abad ke-16, estancias atau peternakan yang berukuran luas dan besar yang pertama didirikan di Buenos Aires. Estancias ini menjadi salah satu institusi terpenting dalam ekonomi, politik, dan budaya Argentina. Mereka biasanya memulai membuat estancias dengan sebidang tanah yang langsung dengan ukuran yang sangat luas, seringkali berukuran ratusan kilometer persegi. Dan karena luasnya lahan peternakan ini, membuat pemilik estancias harus menyewa gaucho. Gaucho adalah penunggang kuda yang terampil, seperti koboi di Amerika Utara. Mereka dipekerjakan untuk mengurus peternakan pemilik estancias. Gaucho biasanya orang mestizos, atau orang keturunan campuran Eropa dan Indian. Tapi kadang-kadang berkulit putih, hitam, atau mulatto, atau keturunan campuran hitam dan putih. Gaucho sendiri memiliki tempat yang sangat spesial bagi rakyat Argentina. Para penunggang kuda ini terkenal sebagai orang-orang yang pemberani dan sulit diatur, dianggap sebagai pahlawan, dan menjadi simbol dari maskulinitas dan kejantanan. Karena itu, gaucho menjadi sangat dikagumi dan terkenal dalam legenda, cerita rakyat, dan sastra, dan menjadi bagian penting dari tradisi budaya di Argentina. Pertumbuhan pertanian dan peternakan di Pampas ini memacu pertumbuhan kota. Rel kereta api yang menyebar di Buenos Aires menembus bagian dalam Pampas, membentuk jaringan terpadat di negara ini. Pada akhir abad ke-19, frigorificos atau pabrik pengepakan daging sapi dan kambing untuk ekspor didirikan di Muara Rio de la Plata. Dan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan manufaktur di kota-kota pelabuhan menarik sebagian besar imigran, serta banyak pekerja dari pedesaan. Buenos Aires yang tadinya tidak terlalu ramai, kemudian berubah menjadi salah satu kota terpadat dan kota kosmopolitan di dunia.
dan daerah subur Pampas menjadi kawasan industri dan pertanian paling makmur di Argentina. Pampas adalah penyedia ekspor kedelai dan gandum utama di dunia. Wilayah Pampas merupakan salah satu penyedia daging sapi terbesar di dunia. Pemilik Estancia telah terbukti cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar, yang menjadikan wilayah Pampas hingga saat ini masih merupakan salah satu produsen daging sapi terbesar di dunia. Namun, karena daging sapi merupakan salah satu makanan utama penduduk Argentina, menjadikan sebagian besar produksi daging diperuntukkan untuk orang Argentina sendiri. Kualitas daging sapi di Pampas juga merupakan salah satu yang terbaik dan paling bernutrisi di dunia. Walaupun kini pertanian Pampas tidak sejaya dahulu dan hanya menyumbang sebagian kecil dari PDB Argentina, namun pertanian di Pampas masih merupakan sumber pendapatan ekspor yang penting. Iklim di Pampas sangat ramah sepanjang tahun. Walaupun Pampas adalah padang rumput yang sangat luas, namun suhu rata-rata wilayah Pampas sekitar 17 derajat Celcius. Musim dingin di Pampas cenderung sejuk dan tidak terdapat salju turun. Dan suhu musim panas tertinggi hanya mencapai 30 derajat Celcius. Hal ini membuat wisatawan kapanpun bisa mengunjungi wilayah Pampas. Di Pampas, kita bisa menikmati suasana desa yang asri dengan hamparan padang rumput yang sangat luas. Jika ingin mengetahui bagaimana menjadi seorang gaucho, kita bisa tur berkeliling padang Pampas yang masih alami dan liar dengan mengendarai kuda. Hampir semua estancias menawarkan pengalaman menunggang kuda sehari penuh atau setengah hari, dan dipandu oleh para gaucho asli yang masih bekerja di peternakan. Kita juga bisa melakukan tur di perkebunan anggur. Pampas adalah salah satu produsen anggur terbaik di dunia dan dijadikan contoh perkebunan anggur yang baik. Atau kita juga bisa melihat hewan-hewan liar Pampas, seperti kawanan guanaco liar, sejenis unta Andes yang sedikit lebih kecil dari ilama, tetapi lebih besar daripada alpaka, rubah, vizcacha, unggas air, dan kucing pampa. Dan tentu saja, kita juga akan melihat sapi-sapi dan domba-domba ternak berkeliaran. Cuyo. Geografi Cuyo terdiri dari gunung berapi pegunungan Andes yang bersalju, lembah-lembah, hingga dataran stepa. Cuyo membentang yang mencakup 3 provinsi, yaitu Mendoza, San Juan, dan San Luis. Disinilah area di mana gunung tertinggi di Amerika Selatan berdiri, yaitu Gunung Aconcagua dengan tinggi 6.959 meter di atas permukaan laut. Di Cuyo, jalan raya luas membentang di lembah-lembah pegunungan Andes. Ada satu tempat yang disebut Valle de la Luna atau Lembah Bulan yang terletak di Provinsi San Juan. Adalah situs paleontologi yang penuh dengan bentuk dan warna yang menakjubkan dan lanskap yang terbentuk oleh erosi selama jutaan tahun. Ada 3 sungai yang mengalir ke daerah ini, yaitu Sungai San Juan, Mendoza, dan Tunuyán, yang menjadi oasis yang telah berubah menjadi wilayah dengan produksi tanaman anggur yang luar biasa, yang diakui dan dikenal secara internasional. Provinsi Mendoza adalah pusat anggur terpenting negara dan salah satu yang paling menonjol di dunia. Mendoza adalah pusat dari 70% produksi anggur nasional. Mendoza adalah kota sepi dengan jalanan yang bersih, di mana alun-alun terletak di kaki pegunungan Andes. Dan di Provinsi Mendoza, tepatnya Gunung Aconcagua berada. Aconcagua sendiri adalah gunung gersang yang memiliki gletser. Jika melalui jalur normal di sebelah utara, Aconcagua adalah gunung yang relatif mudah untuk didaki untuk gunung setinggi itu. Aconcagua bisa dibilang adalah gunung non-teknis tertinggi di dunia,
Karena tidak seperti gunung tertinggi lain, mendaki Aconcagua tidaklah harus membutuhkan tali, kapak, dan juga pin. Meskipun begitu, gunung ini tetap memakan korban jiwa setiap tahunnya. Karena tantangan sebenarnya dari gunung ini adalah penyakit ketinggian dan udara dingin yang sering diremehkan oleh para pendaki. Saat ini, Mendoza memiliki kehidupan budaya yang intens dengan universitas, teater, amfiteater, museum, dan galeri seninya. Ruang hijau dan terbuka yang luas, seperti Taman San Martin, dan pemandangan lanskap Andean yang mengesankan, mengubah Mendoza menjadi kota yang sangat menarik bagi para pengunjung. Di musim dingin, Mendoza merupakan pusat bermain ski. Ada lagi provinsi yang bernama San Luis. Ini adalah provinsi yang terdiri dari dataran yang lebih kering dari padang rumput pampas dan kaki pegunungan Andes, dan dataran garam di sebelah utara. San Luis memiliki pedesaan yang indah dengan bendungan, mata air panas, sabana yang subur, pegunungan, sungai, dan dataran garam. Lanskap yang menakjubkan ini menjadikan provinsi ini lokasi syuting yang populer untuk iklan dan film nasional dan juga internasional. Provinsi ini diakui memiliki jalan raya yang terpelihara dengan baik, yang menjadikannya cocok untuk berkeliling menggunakan mobil dan melakukan perjalanan darat yang tidak terlupakan. Ada juga San Juan yang terletak di sebelah utara Provinsi Mendoza. Kota ini berada di sepanjang sungai San Juan dan dikelilingi oleh kaki pegunungan Andes di 3 sisi. 2 sungai utama yaitu Hacha dan San Juan digunakan untuk irigasi, mengaliri rawa-rawa di bagian tenggara provinsi yang setengah kering. Di San Juan, kita bisa mengunjungi Taman Nasional El León Quito, yang katanya salah satu tempat yang memiliki langit yang sangat jernih di dunia. Kita juga bisa melakukan selancar angin dan selancar layang di bendungan Cuesta del Viento dan bendungan Ulum sambil menikmati pemandangan yang indah. Atau kita juga bisa menikmati kota San Juan itu sendiri. Kota ini menawarkan ketenangan dan keramahan di dalamnya, ditambah dengan budaya masyarakat yang khas. Kota ini dikelilingi oleh perbukitan yang menawan, dihiasi oleh gabungan arsitektur modern dan arsitektur kolonial. Selanjutnya, Barat Laut. Wilayah Argentina yang dalam bahasa Spanyol dikenal sebagai Noroeste Argentino atau disingkat NOA. Berbatasan dengan Chile dan Bolivia yang mencakup Provinsi Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, dan Santiago del Estero. Barat laut yang beriklim sedang atau subtropis, terdapat berbagai macam lanskap dengan keindahan yang menakjubkan. Mulai dari hutan pegunungan subtropis Yungas di timur, hingga cekungan subur Valles Calchaquíes dan pegunungan subandes dengan formasi bebatuan yang terkadang aneh, dengan dataran tingginya yang kering. Puna yang berarti dataran tinggi atau cekungan yang tidak berpohon dan berangin di dataran tinggi Andes. Dan danau garam besar sampai ke puncak-puncak Andes. Di sini kita bisa menikmati Quebrada del Toro yang mempesona dari dalam kereta di atas awan atau Tren a las Nubes, salah satu jalur kereta api tertinggi di dunia. Beberapa tujuan populer adalah Quebrada de Humahuaca, adalah bentangan ngarai yang indah. Ini adalah tempat yang sangat menarik karena alamnya dan warna gunung-gunungnya. Quebrada de Humahuaca dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2003. Lalu ada kota Cafayete dengan pemandangan Valles Calchaquíes atau lembah Calchaquínya yang indah.
Lalu ada juga Tafí del Valle, sebuah kota yang memiliki iklim mikro yang istimewa, pemandangan yang indah, orang-orang yang hangat, dan sejarah yang kaya. Di La Rioja terdapat ngarai sungai Talampaya yang memukau dengan aneka lipatan temboknya yang tinggi dan kemerahan. Atau kita juga bisa mengunjungi ibu kota provinsi, San Miguel de Tucumán, tempat dideklarasikannya kemerdekaan Argentina. Di kota ini banyak sekali peninggalan sejarah penting Argentina. Lalu ada kota San Fernando del Valle de Catamarca. Catamarca adalah kota yang menggabungkan pemandangan alam yang indah dengan berbagai atraksi seni dan budaya. Lalu ada juga kota Salta yang memiliki iklim yang sejuk dan pesonanya. Kota yang indah yang diindikasikan sebagai salah satu yang paling banyak dikunjungi wisatawan sepanjang tahun. Salta memiliki alam yang sangat indah. Salta akan memukau mereka yang datang ke sana karena tradisi dan adat istiadatnya. Lalu ada San Salvador de Jujuy, sebuah kota modern yang melestarikan adat leluhur yang diwujudkan dalam sejarah, budaya, seni, dan keahlian memasaknya. Di kota ini, Anda akan memahami bahwa bersantai di lingkungan perkotaan adalah hal yang sangat mungkin. Pada zaman prahispanik, barat laut adalah daerah terpadat yang sekarang disebut Argentina. Disinilah pertama kali kolonialisme Spanyol berkembang pesat. Dan pada saat yang sama, Buenos Aires bukanlah kota yang ramai. Di kota-kota, desa-desa, dan lanskap barat laut, ada banyak sekali kekayaan warisannya, termasuk banyak situs arkeologi dan bangunan era kolonial. Hingga hari ini, tradisi dan akar kuno tetap hidup dengan seringnya digelar festival, prosesi, musik, kerajinan tangan, dan bidang budaya populer lainnya yang sangat berbeda dengan Buenos Aires yang lebih Eropa. Inilah barat laut, sebuah daerah yang sebenarnya lebih mirip dengan Bolivia dibandingkan dengan daerah Argentina lainnya. Menurut orang-orang yang pernah mengunjunginya, barat laut adalah salah satu daerah yang paling spektakuler di dunia. Bentuk alamnya yang berubah-ubah dengan variasi warna dari formasi batuan besar, lembah, dan keheningan yang luar biasa dari alam yang terasa hidup akan membuat kita berdecak kagum dengan keindahannya. Cara terbaik untuk berwisata di wilayah ini adalah hendaknya kita berhenti setiap kali perhatian kita tertuju pada sesuatu yang mengundang kekaguman. Selanjutnya, Mesopotamia. La Mesopotamia atau daerah Mesopotamia adalah daerah lembab dan hijau di timur laut Argentina yang terdiri dari provinsi Misiones, Entre Rios, dan Corrientes. Pemandangannya didominasi oleh dua sungai, yaitu Sungai Paraná dan Sungai Uruguay. Kedua sungai bermuara di Rio de la Plata atau juga dikenal sebagai River Plate. Ketika orang-orang Spanyol datang ke daerah ini, mereka melihat dua sungai paralel dan daerah subur di antara keduanya. Sama seperti dua sungai di Irak, Eufrat dan Tigris, membuat mereka membandingkannya dengan kerajaan kuno di Irak, Mesopotamia. Inilah mengapa daerah ini dinamakan Mesopotamia. Mesopotamia beriklim subtropis dan lembab dan dengan curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun, sehingga daerah ini jarang sekali terjadi kekeringan. Mesopotamia adalah wilayah besar yang memiliki beberapa tempat wisata terindah di Argentina. Di wilayah ini terdapat air terjun Iguazu yang terkenal di dunia, yang termasuk yang tertinggi dan terluas di dunia. Yang menurut orang yang pernah mengunjunginya, air terjun Iguazu memiliki keindahan yang melebihi Niagara.
Selain Iguazu, di Mesopotamia juga terdapat air terjun Mokona. Beberapa jam berkendara ke selatan, terdapat lahan basah Ibera yang meliputi beberapa hutan cekung yang luar biasa. Ini adalah labirin air yang membentang di area seluas 1,3 juta hektar, di mana kita dapat menemukan hewan menarik yang berkeliaran di medan basah. Mesopotamia adalah habitat bagi jaguar, rusa, tekari, berbagai jenis ular, dan banyak burung. Mesopotamia terdiri dari tanah subur dengan air terjun yang bergemuruh, tanaman dan hewan eksotis, dan juga orang-orang yang ramah. Selanjutnya adalah Gran Chaco. Gran Chaco atau Chaco adalah dataran rendah alami berpenduduk jarang yang panas dan semi kering di cekungan Rio de la Plata. Tanah ini terkadang disebut dataran Chaco. Gran Chaco terdiri dari Provinsi Chaco dan Formosa. Kata Chaco berasal dari kata Quechua, dari bahasa orang pribumi Andes dan dataran tinggi Amerika Selatan, yang berarti tanah perburuan. Mungkin berasal dari beragamnya kehidupan hewan wilayah tersebut. Gran Chaco adalah hutan terbesar kedua di Amerika Selatan, setelah hutan hujan Amazon. Dan ini adalah salah satu hutan yang paling gundul di planet ini. Gran Chaco adalah salah satu daerah dengan tingkat deforestasi tertinggi di planet ini. Lahan hutan Gran Chaco sebagian besar sudah dijadikan lahan pertanian dan peternakan. Sebenarnya, Gran Chaco memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, berisi sekitar 3.400 spesies tanaman, 500 burung, 150 mamalia, 220 reptil dan amfibi. Namun pengrusakan hutan yang tinggi membuat sebagian besar makhluk hidup di Gran Chaco terancam punah. Pengrusakan ini bukan hanya mengancam fauna dan flora di sana, namun juga membuat penduduk yang bertempat tinggal di Gran Chaco menderita. Habisnya sumber daya alam yang terlalu berlebihan dieksploitasi adalah penyebab utama dari kesulitan penduduk Gran Chaco. Walaupun tempat ini memiliki penduduk yang tidak terlalu banyak, namun kita masih bisa menikmati Gran Chaco. Di Provinsi Chaco, kita bisa menemukan kebudayaan unik provinsi ini, yang saat ini menjadi tempat masyarakat adat Toba dan Wichi. Ada juga kota Resistencia, yang merupakan ibu kota Provinsi Chaco, yang terletak di anak sungai Parana. Resistencia dikenal sebagai kota patung, karena terdapat lebih dari 500 monumen di jalan-jalannya. Kita juga bisa mengunjungi Taman Nasional Chaco untuk mengamati quebrachos, yang merupakan pohon yang terancam punah. Atau berkeliling di rawa, sabana, dan semak sambil mengamati cougars, aligator, dan armadillo. Dan itulah 5 ragam regional geografi yang ada di Argentina. Penduduk Argentina. Selain alamnya yang spektakuler, biasanya yang paling disukai tentang negara ini adalah orang-orangnya. Mereka menyenangkan, ramah, dan bersemangat. Jika sudah kenal, mereka biasanya akan mengundang kita ke rumah mereka, dan biasanya mereka akan membuat parrilla untuk menyajikan asado atau barbeque-nya Argentina ketika sedang berkumpul. Lalu mereka biasanya mengajak kita untuk menonton sepak bola. Di Argentina, kemenangan tim sepak bola biasanya dirayakan bersama dengan orang terdekat
dengan menyajikan paella. Orang-orang Argentina sangat menyayangi keluarga dan senang berkumpul dengan orang-orang terdekat mereka. Sesama teman, mereka biasanya memanggil satu sama lain sebagai hermano atau hermana, yaitu berarti saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang melambangkan mereka adalah bagian dari keluarga. Sebagian besar penduduk Argentina adalah keturunan Eropa, dan penduduk Argentina berbahasa Spanyol. Ini menjadikan Argentina sebagai salah satu negara berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Karena Argentina berbahasa Spanyol, mungkin kita akan menyangka jika sebagian besar penduduk Argentina adalah keturunan Spanyol. Namun nyatanya, sebagian besar penduduk Argentina adalah keturunan Italia, yaitu sekitar 60% penduduk Argentina memiliki garis keturunan Italia, yang menjadikan Argentina sebagai negara berbangsa Italia terbesar di luar Italia. Orang-orang Argentina pernah digambarkan sebagai El argentino es un italiano que habla español, piensa el francés y quería ser inglés. Yang artinya, orang Italia yang berbicara bahasa Spanyol dan mengira bahwa mereka adalah orang Inggris yang tinggal di Paris. Karena memang gaya hidup orang-orang dan arsitektur kota-kota di Argentina sangatlah mirip dengan Eropa. Buenos Aires sering disebut sebagai Parisnya Amerika Latin. Orang-orang Eropa ini sebenarnya bukanlah bangsa asli Argentina. Penduduk asli Argentina adalah orang-orang yang secara umum disebut sebagai orang Indian. Kolonialisme Spanyol dan imigrasi besar-besaran orang Eropa ke Argentina yang menjadikan penduduk asli terusir dan sebagian dimusnahkan dari tanah mereka sendiri. Sebagian penduduk pribumi dijadikan pekerja paksa atau dikirim ke daerah lain seperti Peru dan Rio de la Plata. Di antaranya adalah suku Diaguita di barat laut, suku Kerandi di Pampas, dan suku Guarani di Mesopotamia. Di Patagonia, kelompok terbesar adalah Tehuelche, yang juga banyak dimusnahkan oleh penjajah Spanyol. Akibatnya, semakin lama penduduk pribumi Argentina semakin terpojok, akibat semakin banyaknya orang-orang Eropa yang datang ke Argentina untuk mengadu nasib. Sebagian pribumi ini dibunuh dan sebagian membaur dengan pendatang yang semakin lama populasinya semakin besar. Bahkan banyak orang Argentina saat ini tidak tahu tentang adanya penduduk asli Argentina di negara mereka tersebut. Hampir setengah dari imigran Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah orang Italia, dan sekitar sepertiganya adalah orang Spanyol. Jumlah yang cukup besar juga datang dari Prancis, Polandia, Rusia, Jerman, dan Inggris Raya. Juga ada dari Timur Tengah dan juga Jepang. Besarnya imigran Italia dan Spanyol sangatlah berpengaruh besar terhadap kebudayaan Argentina, terutama masakan, mode, dan gaya hidup. Contohnya, asado atau barbeque hingga larut malam, budaya kafe dan bar, dan kecintaan mereka untuk menari hingga larut malam adalah ciri budaya Argentina yang terpengaruh kedua negara itu. Hal yang sering menjadi bercandaan adalah keadaan politik dan ekonomi Argentina yang selalu kacau dan tidak menentu adalah karena warisan dari Italia. Mungkin ini bisa jadi benar, karena saat gelombang imigrasi besar-besaran ke Argentina, banyak orang Italia yang berhaluan politik sayap kiri ekstrim mendatangi negara ini. Salah satu hal yang menarik adalah, walaupun orang Argentina berbahasa Spanyol, tetapi bahasa tubuh mereka sangatlah Italia, yaitu dengan gerakan tangan khas Italia mereka. Selain imigran Italia dan Spanyol ini, imigran dari negara lain juga mempengaruhi kehidupan budaya, sosial, dan ekonomi Argentina. Contohnya, orang-orang Jerman yang mendirikan pemukiman pertanian dan koperasi.
orang-orang Prancis menyumbangkan keahlian pemeliharaan anggur, sehingga sampai sekarang anggur Argentina dikenal sebagai varietas anggur Prancis. Lalu Inggris dengan moda dan manajemennya. Walaupun hanya sekelompok kecil, namun merekalah yang membangun rel kereta api dan menciptakan industri pengolahan daging, yang menyebabkan Argentina menjadi salah satu negara terkaya pada awal abad ke-20. Terlepas dari masa lalunya, Argentina adalah tempat yang bagus untuk tinggal. Ini adalah salah satu negara teraman di Amerika Selatan, dengan infrastruktur yang maju, cuaca yang bagus, dan orang-orang yang baik hati. Terlebih lagi, orang-orang Argentina bangga dengan sejarah imigrasinya. Banyaknya orang Argentina keturunan imigran Eropa membuat penduduk setempat secara umum bersikap baik terhadap orang asing yang pindah ke sana. Orang-orang Argentina, terutama di ibu kotanya, sangat bangga dengan museum kelas dunia, restoran terkenal, dan arsitektur mereka yang menyaingi Eropa. Walaupun segala hal di Argentina hampir mirip dengan Eropa, namun Argentina adalah negara yang terjangkau untuk ditinggali. Makanan, properti, dan sewa terjangkau. Harga-harga makanan cenderung tidak jauh berbeda dengan harga yang ada di Indonesia. Walaupun barang-barang impor seperti pakaian dan elektronik terkadang bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan harga di Eropa dan Amerika Utara. Argentina memiliki salah satu sistem perawatan kesehatan terbaik di Amerika Selatan. Mereka juga adalah salah satu populasi berpendidikan tinggi terbanyak di Amerika Selatan. Kegiatan utama orang-orang Argentina selama akhir pekan akan mencakup olahraga, rekreasi, atau berkumpul di taman, makan siang di restoran, memakan asado di rumah kerabat, dan tentu saja menonton sepak bola. Pada Juli 2023, populasi Argentina berjumlah sekitar 46.477.220 jiwa, yang menempatkan Argentina di peringkat 32 populasi terbanyak dengan kepadatan penduduk sekitar 17 orang per kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Argentina masih di bawah Indonesia, dengan jumlah penduduknya sekitar 282.496.000 jiwa, menempatkan Indonesia di peringkat 4 populasi terbanyak, dan jauh lebih padat dibandingkan dengan Argentina, yaitu 151 orang per kilometer persegi. Agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Argentina adalah Kristen, sekitar 88,77%. Lalu tidak beragama, sekitar 7,86%. Agama Islam 2,14%. Yahudi 0,4%. Dan agama lain sekitar 0,83%. Walaupun persentasenya sedikit dibandingkan dengan jumlah penganut kepercayaan lain, faktanya Argentina memiliki komunitas Yahudi terbesar di Amerika Selatan. Argentina termasuk negara yang memiliki toleransi beragama yang baik. Jika Anda adalah seorang Muslim, sama seperti umat beragama lainnya, di Argentina, secara umum, setiap umat beragama bisa dengan leluasa beribadah dan menyampaikan agamanya. Ekonomi Argentina. Sejauh ini, hampir tidak ada hal yang buruk yang menyangkut negara Argentina. Negara ini memiliki semua keindahan, dari alamnya yang spektakuler hingga penduduknya yang hangat dan bersemangat. Paling tidak hingga kita sampai pada penjelasan tentang ekonomi negara ini. Perekonomian Argentina bisa dibilang tidaklah seindah alamnya dan juga orang-orangnya. Kinerja perekonomian Argentina secara historis tidak merata, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun diselingi dengan resesi yang sangat parah. Khususnya sejak akhir abad ke-20. Maldistribusi pendapatan dan kemiskinan telah meningkat sejak periode ini. Di awal abad ke-20, Argentina sebenarnya termasuk negara yang kaya, yang menjadi salah satu dari 10 tingkat PDB per kapita tertinggi secara global. Ini setara dengan Kanada dan Australia, dan telah melampaui Perancis dan Italia.
Namun sejak tahun 1930, Argentina jatuh ke dalam kelabiran politik dan penurunan ekonomi yang menjatuhkannya kembali ke keterbelakangan. Meskipun tetap di antara 15 negara terkaya selama beberapa dasawarsa. Kini negara ini menjadi kelompok negara-negara berkembang dan memiliki perekonomian yang paling tidak stabil di dunia. Sebenarnya perekonomian Argentina adalah yang terbesar kedua di Amerika Selatan, di belakang Brazil. Sejak akhir 1980-an, negara ini telah menimbun hutang luar negeri yang tinggi, inflasi mencapai 200% sebulan, dan pengeluaran yang sangat besar. Keterpurukan ekonomi Argentina ini disebabkan oleh korupsi yang tinggi, hubungan dengan dunia internasional, perang saudara, ketidakstabilan politik, pengambilan keputusan yang salah, dan yang terakhir adalah pandemik, yang menyebabkan kini 40% rakyat Argentina berada dalam kemiskinan. Pertanian dan peternakan adalah sektor yang menjadikan Argentina pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Namun kini sektor itu bukanlah yang tertinggi menyumbang PDB nasional, yang kini hanya 9% saja. Kini sektor jasa adalah penyumbang besar PDB, yaitu sekitar 60%. Manufaktur 15%, konstruksi 5%, perbankan menyumbang 16% PDB, dan pariwisata menyumbang 3,9% PDB nasional. Jika dilihat dari sumber daya alam yang Argentina miliki, memang seharusnya negara ini merupakan negara yang kaya. Banyak yang berkeyakinan bahwa negara ini akan kembali lagi seperti masa jayanya dahulu, yaitu menjadi kekuatan ekonomi global. Tetapi ini mungkin harus membutuhkan waktu yang lama. Atas dasar ketidakstabilan ekonomi negara ini menjadikan kebanyakan orang Argentina memiliki prinsip hidup di masa sekarang. Karena mereka terbiasa menghadapi ketidakpastian ekonomi dan juga sosial. Dan permasalahan yang terjadi di negara ini bukan hanya karena disebabkan oleh hal yang terjadi baru-baru ini. Namun ini adalah produk dari apa yang telah terjadi di masa lalu, yang menyebabkan efek beruntun hingga menjadikan Argentina seperti sekarang ini. Sejarah tentang mengapa Argentina, sebuah negara yang indah dan memiliki alam yang kaya, namun menderita perekonomian yang kacau, akan dijelaskan di bagian kedua tentang negara ini.